Moderator kita pada hari ini, Rifanti Cikhanas, merupakan alumni Perbanas Institute. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 2022. Saat ini ia bekerja di Permata Bank sebagai Document Processing and Maintenance in SME Banking. Sebelumnya ia juga pernah bekerja di Bank Syariah Indonesia sebagai Internship Executive Legacy Officer dan Lions Club The Leaders di Corporate Social Marketing. Other experience, moderator of Perbanas Open House event entitled Achieve Higher with FEB and host event RBO for PM Connect Permata Bank. Saat ini Perbanas Institute membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Sivitas Akademika Perbanas Institute tahun ajaran 2022-2023 untuk program reguler, kelas lanjutan, dan sekolah pasca sarjana. Pada tahun ajaran ini, kami memberikan beasiswa bagi masing-masing program yang ada, yaitu program reguler yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Analitika Data Bisnis, D3 Akuntansi Perpajakan, D3 Keuangan Perbankan. Banyak beasiswa yang kami tawarkan seperti beasiswa prestasi akademik, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa atlet, beasiswa anak karyawan bank, beasiswa alumni, beasiswa lainnya dengan nilai mencapai 100%. Program kelas lanjutan yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi yang menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas. Lulusan terbaik dengan nilai mencapai 25%. Program sekolah pasca sarjana yang terdiri dari program studi Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Pendidikan Profesi Akuntansi, menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas dengan nilai mencapai 25%. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Perbanas di 0811 999 0997 atau website www.perbanas.id. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara webinar Perbanas Institute pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara webinar CEO Lecture Series 6 yang bertemakan Talent Management di Industri Perbankan Syariah. Wah, baiklah, sebelum melanjutkan acaranya, seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi COVID masih terus ada, walaupun sudah tidak banyak, teman-teman. Seperti sebelumnya, mari kita sama-sama support, sama-sama berdoa, supaya bisa mengubah status pandemik ini menjadi endemik. Amin. Oke, CEO Lecture Series 6 ini merupakan kerjasama antara Perbanas Institute dengan Bank Riau, Kepri Syariah, dan nantinya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dan sharing dari narasumber yang sudah hadir pada webinar malam ini. Semoga webinar pada malam ini dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan tentunya motivasi untuk kita semua. Kita harus tetap semangat, walaupun acara webinar
kali ini malam, tapi jiwa kita harus tetap on fire, teman-teman. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, selamat datang kepada Bapak Andi Bukhari, selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dan tak lupa juga selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti webinar dan meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusias yang luar biasa untuk turut ikut dalam webinar kali ini, walaupun diselenggarakan pada malam hari ini ya, teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifanti yang akan memandu acara pada malam ini hingga beberapa menit ke depan. Baiklah, sebelumnya kita tiba saatnya di acara yang kita nanti-nantikan. Nah, teman-teman, sebelum demi kelancaran pada malam ini, kami informasikan mohon ketersediaannya kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon, dan jika ada peserta yang ingin bertanya, dapat mengetik secara langsung di kolom chat, dan juga bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Seperti biasa kami Perbanas Institute akan memberikan hadiah menarik untuk peserta yang bertanya. Baik, sebelumnya kami akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Tuh, co-host boleh di pin CV Pak Andi. Baik, seperti yang kita lihat, riwayat pendidikan Pak Andi Bukhari selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah. Riwayat pekerjaan sebagai CEO Direktur Utama Bank Kepri Syariah pada September 2020 sampai Juli 2022, menjabat sebagai Direktur Bank Kepri yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu juga pernah menjadi Direktur Corporate Planning and Support Bank Muamalat Indonesia. Lalu juga pernah menjadi CFO and Finance Director Bank Muamalat Indonesia. Beliau juga pernah meraih penghargaan Top CEO BUMD tahun 2021 dan tahun 2022. Beliau juga pernah mendapatkan Top Leader on CSR Commitment tahun 2021 dan tahun 2022, dan The Best Indonesia Leaders 2021, dan menjadi The Best Global Leaders 2022 Indonesia Turkey Business Forum 2022. Wah, Masya Allah Pak Andi, pengalaman kerja dan penghargaannya cukup keren banget ya Pak ya. Bisa menjadi motivasi dan menjadi semangat untuk kita semua. Baiklah, teman-teman, di sini sudah kehadiran Bapak Andi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Wah, kelihatannya cerah banget nih, Pak. Hari ini Bapak keren banget. Semangat sekali untuk pemaparan materi malam ini ya, Pak? Harus selalu semangat, insya Allah. Baik. Peserta webinar pastinya sudah tidak sabar nih mendengarkan pemaparan dari Pak Andi. Oke, baik teman-teman. Untuk mempersingkat acara, kami persilahkan kepada Bapak Andi Bukhari untuk menyampaikan materi kepada Pak Andi. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rifanti. Saya izin share screen ya. Monggo, Pak. Kelihatan? Sudah ini muncul ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu. Pertama tentu saya menyampaikan salam hormat dulu yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar, Master of Economy,
Rektor Perbanas Institute, kemudian juga tadi sudah menyapa Bapak Edi Yuwono, kemudian sudah bergabung mungkin bersama kita Bu Hesti ya, Dekan, dan seluruh jajaran Perbanas Institute. Kemudian yang saya banggakan para peserta CEO Lectures dari 6, kemudian juga tentu moderator kita ya Mbak Rifanti dan hadirin semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Perbanas Institute atas kepercayaan mengundang saya untuk sharing di dalam webinar ya yang kita sebut sebagai CEO Lecture Perbanas Institute. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai talent management di industri perbankan syariah. Bapak Ibu hadirin teman-teman semuanya yang saya hormati, kalau kita bicara mengenai talent management, tentu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah kenapa sih talent management ini penting, bahkan sangat penting gitu dalam industri ya, bisnis ya. Wabil khusus adalah di industri perbankan dan perbankan syariah. Nah ini kan sesuatu yang menggelitik untuk kita pertama-tama menjawab atau mendiskusikan. Kalau kita lihat ya tentu kalau kita bicara perbankan syariah tentu kita juga harus mengacu kepada aturan ya yang salah satu dasar ya yang mengacu yang kita pakai di dalam perbankan syariah. Nah kalau kita melihat bahwa secara umum ya di sini memang ada saya mengutip satu ayat dari surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kurang lebih artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan juga sebaliknya. Nah tentu kalau kita mendasari ini kita ambil intisarinya bahwa segala sesuatu itu sangat penting adalah sumbernya. Kalau kita bersumber atau mendasarkan pada sumber yang baik maka kita berharap dengan proses yang baik nanti tentu hasilnya akan baik. Segala sesuatu tentu akan bersumber dari kebaikan-kebaikan itu akan dilihat dari bagaimana sumbernya. Nah tentu salah satu sumber utama dari industri adalah bagaimana kita mengelola talent ini. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, saya juga mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Steve Jobs ya, kita tahulah beliau ini siapa. Beliau mengatakan bahwa great things atau goals in business are never done by one person. They are done by a team of people. Jadi sangat penting sekali tidak ada segala sesuatu dalam bisnis, apalagi di industri perbankan itu bisa dicapai goals itu oleh satu orang ya, bahkan oleh beberapa tim. Yang saya tambahkan lagi ya dari apa yang disampaikan oleh Steve Jobs itu bahwa bukan hanya team of people tetapi atau talent ya, tapi team of people yang terkelola, terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Karena kalau hanya tim saja, kemudian tim itu satu sama lain tidak kohesif, tidak terkelola, bahkan tidak terorganisir itu justru malah berbahaya. Organisasi itu akan menjadi sebuah organisasi yang tidak mengacu pada aturan, bahkan saling menihilkan satu sama lain dan sudah pasti tidak akan mencapai goal yang diharapkan. Jadi tim ini juga perlu dikelola, dikoordinasi dan diorganisir dengan baik. Karena tipis saja tuh antara team of people yang terkoordinasi, terkoordinir atau terorganisir dengan kalau tidak terkoordinasi, terorganisir maka dia akan menjadi gerombolan, akan menjadi suatu kumpulan orang-orang yang semaunya sendiri. Nah kemudian berikutnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya juga mengutip sebuah pelajaran penting dari buku Good to Great. Jadi ditulis oleh Jim Collins. Buku ini sebenarnya sudah agak lama ya, tetapi sangat relevan sampai dengan saat ini. Dikatakan oleh beliau ya, Pak Jim Collins ini, bahwa yang pertama adalah first who, baru kemudian what. Nah seringkali kita salah di dalam pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya insani di perbankan syariah ya, bahwa kita mulai dari bagaimana kita meng-create corporate vision, mission, vision,
kemudian juga bagaimana kita membuat program, ya, rencana bisnis bank. Kita lupa bahwa yang paling penting sebelum itu adalah bagaimana kita memastikan, ya, sebagai business leader, diasumsikan oleh Pak Jim Collins ini seakan-akan sebagai seorang bus driver, sebagai pengemudi bus. Pertama-tama kita harus memastikan terlebih dahulu sebelum kita bicara where we are going, how we are going to get there, gitu ya, mencapai tujuan itu. Dan paling penting adalah siapa yang layak bersama-sama kita di dalam bus untuk kita berangkat, kita pergi mencapai tujuan kita. Jadi kita bicara who terlebih dahulu. Ya, itu prinsip leader di dalam buku Good to Great, bahwa kita will start not with where but with who for the first. Jadi by getting the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in the right seats. Jadi siapa orang-orang yang kita pilih, ya, yang terpilih itu, dan dia harus kita dudukkan di posisi atau kursi yang tepat. Ini lebih penting sebagai awal sebelum kita menetapkan arah tujuan kita akan kemana dan bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. The people first, then the direction. Jadi kita bicara orang terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita bicara industri perbankan, ini adalah pertanyaannya, what is actually the real asset of a bank? Seringkali kita mengatakan real asset adalah aset finansial. Bank, selalu kita tiap tahun ditanya, berapa sih aset bank? Kalau kita ketemu orang, kita bekerja di bank, kita perkenalkan diri, gitu, selalu muncul pertanyaan, berapa aset bank Anda? Apakah tahun ini asetnya mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu? Pertumbuhannya berapa persen dibandingkan tahun lalu? Growth-nya seperti apa? Nah, seakan-akan financial asset ini merupakan sesuatu yang utama. Nah, kalau kita lihat banks, financial asset, ini kan kalau kita bicara secara sederhana, ya, bahwa total aset finansial dari bank itu sebenarnya dibentuk oleh liability ditambah dengan equity. Nah, patut kita ingat, semuanya itu adalah aset titipan. Aset titipan. Kalau dalam perbankan syariah kita sebut sebagai wadiah, itu adalah titipan. Titipan siapa? Kalau kita bicara liability, itu adalah titipan dari para nasabah. Titipan dari deposan, ya, penabung, ya, kemudian yang menempatkan depositonya di bank kita, kemudian juga yang nasabah-nasabah yang memiliki giro. Itu semuanya adalah liability. Nah, kemudian di bagian bawah adalah owner's equity. Itu juga titipan dari pemegang saham. Demikianlah aset finansial dibentuk di sebuah bank, bahwa itu semua adalah titipan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu total aset finansial, apa sih sebenarnya the real asset of a bank itu? Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, sebenarnya jelaslah bahwa aset real atau aset sesungguhnya dari bank itu sebenarnya adalah sumber daya insani, sumber daya manusia. Tetapi jangan lupa, sumber daya manusia yang bagaimana yang bisa kita kategorikan sebagai the real asset. Apakah yang ada di dalam gambar ini, kita lihat ya di gambar ini, apakah mereka yang tiap hari kerjanya tidur di sini? Apakah yang tiap hari dia hanya menghabiskan waktu, ya, di jam-jam kerja itu yang seharusnya produktif, dihabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna bagi company, bagi bank? Ataukah mereka melakukan kegiatan di sini ada main game misalnya, kan? Atau mereka memang betul-betul mencurahkan pikiran bahkan hatinya untuk kemajuan dari lembaganya, kemajuan bagi bank di mana dia bekerja. Sesungguhnya itulah adalah the real asset. Nah, orang-orang yang mungkin secara formal berada di dalam bank itu tercatat sebagai bahkan pengurus, kemudian pegawai, tetapi kalau dia tidak masuk dalam kategori sebagai the real asset bank yang berpikir kemudian bekerja untuk kemajuan bank, semuanya dia bukanlah the real asset. Dia adalah liability, ya, karena dia harus hanya menerima kompensasi, tetapi dia menjadi beban sesungguhnya bagi bank. Nah,
siapa yang tidak termasuk sebagai beban dari bank, dialah talent. Nah, talent inilah yang harus kita manage ya, kita sebut sebagai talent management, kita kelola dengan baik agar dia bisa menjadi the bank's real asset. Nah, kalau kita lihat di sini ya, people terutama dalam kategori yang hatinya ya, pikirannya, kemudian tenaganya dia curahkan untuk kemajuan bank. Ini mirip seperti bagaimana kita mengharapkan pohon yang kemudian memberikan buah yang manis. Percuma kan kalau kita nanam pohon misalnya ya, para peserta webinar sekalian, tetapi kemudian setelah sekian tahun, ternyata apa yang terjadi, pohon yang kita harapkan berbuah manis, ternyata pohonnya berbuah masam, atau bahkan berbuah busuk. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, pertama-tama kalau kita bicara talent management ini, kebetulan saya background-nya dari pertanian dalam arti luas. Kalau kita mengharapkan pohon berbuah manis, pertama-tama kita harus pilih bibit unggul dulu. Bagaimana proses rekrutmen itu kita lakukan? Proses rekrutmen itu ya harus dilakukan secara benar supaya kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Yang bibit ini kalau kita salah memilih bibit, kita beri pupuk, kita sirami, kemudian kita kasih matahari yang cukup, tetapi bibitnya bukan bibit yang unggul, itu juga sudah pasti tidak akan memberikan buah yang manis dari pohon. Jadi memang bibit unggul ini merupakan sesuatu faktor yang utama. Baru kemudian setelah kita peroleh bibit unggul, ya kita sirami, kita kasih pupuk, kita lakukan anti hama ya dan penyakit tumbuhan itu, kita buang hama-hama, kita semprot dia, kemudian kita siangi gulma. Ya ini seperti misalnya gulma ini bisa berasal dari luar, tetapi bisa juga karena kita salah melakukan rekrut, maka yang tumbuh adalah gulma. Itulah kemudian perusahaan itu terjadi fraud misalnya, karena pasti ada kesalahan dalam kita memilih bibit. Atau bibitnya bagus, kita yang salah dalam melakukan pemeliharaan dari bibit itu. Dalam perjalanannya mungkin tidak kita sirami, tidak kita lakukan pembinaan, kita tidak pupuki dengan baik, gitu ya. Kita jaga lingkungan dari bibit itu, tidak kasih matahari yang cukup, sehingga dia tadinya sebenarnya bibit unggul, kemudian dia menjadi pohon yang tidak optimal, bahkan dia menjadi gulma ataupun benalu-benalu yang akan menjadi beban bagi institusi atau perusahaan. Nah, inilah adalah sebagai sebuah rangkaian kita kalau bicara mengenai talent management, sebuah rangkaian yang continue dan berkesinambungan ya, antara mulai dari pemilihan bibit sampai dengan proses-proses berikutnya di dalam people's management, atau kita sebut sebagai manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, menyediakan lingkungan usaha kita yang cukup, kultur yang baik di perusahaan kita, di bank kita, kemudian juga bagaimana kita melakukan pembinaan dalam bentuk training and development dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita coba membahas apa sih sebetulnya yang disebut dengan talent management itu. Ya. Talent management ini kita mulai dengan sekilas data. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia, berdasarkan data statistik, kita pada saat ini ya posisi Agustus 2022 itu masih ada pengangguran sekitar 8,42 juta orang. Cukup besar. Ya. Cukup besar. Ini juga sesuatu yang bisa menjadi beban bagi negara kita. Ya. Tapi poin yang paling penting di sini adalah bahwa di sisi yang lain ya, yang bekerja ini ada jumlahnya 135,30 juta orang. Ya, dan untuk dari angkatan kerja ya total 143,72 orang. Itu sebenarnya merupakan lahan kita untuk mencari talent. Untuk mencari talent. Walaupun mereka bekerja tentu di berbagai industri, ya, tetapi kita melihat bahwa cukup banyak ya sumber daya manusia di Indonesia ini yang kita tidak kekurangan sebenarnya. Cuma bagaimana kemudian kita melakukan pemilihan bibit-bibit tadi dan seterusnya, kemudian kita melakukan pengembangan, ya, training, development, dan juga berbagai pengembangan yang lain untuk bisa memperoleh talent-talent itu.
Kemudian poin dari angka di sini bahwa cukup menarik juga, bahwa memang di perkotaan itu jumlah tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi daripada pedesaan. Nah, ini kemudian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian juga ini ada data yang lain ya yang menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja ini sebenarnya juga mengalami peningkatan ya, terutama setelah kita kemarin mengalami pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, poin dari ini semua adalah bahwa kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusia, sumber daya insani, ada yang mengatakan makin ke depan ada akan terjadi yang namanya war for talent gitu. Kita akan berebut ya untuk mencari talent. Tapi pada saat yang lain, kalau kita melihat data ini, sungguhnya para talent pun juga harus atau akan mengalami yang disebut sebagai war to be a talent gitu. Di antara mereka sendiri ya dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian juga jumlah angkatan kerja yang banyak, para talent itu harus betul-betul membuktikan, berjuang, membuktikan bahwa dia memang seorang talent. Karena banyak orang yang lain lagi yang akan siap bekerja lebih keras, siap bekerja lebih lama, siap berjuang lebih kuat lagi, bahkan mengorbankan untuk bisa tercatat atau diakui sebagai talent dari perusahaan manapun, apalagi di industri perbankan. Jadi jangan kita merasa berpuas diri kalau kita sudah bekerja di industri yang cukup prestisius ya, yang namanya perbankan, termasuk juga perbankan syariah. Karena kalau kita tidak mencatatkan diri atau memastikan ya diri kita sebagai talent dari institusi kita, there are a lot of somebody else akan bisa atau berminat atau berjuang sekuat tenaga menggantikan posisi kita. Jadi artinya bank akan, industri akan melakukan seleksi dan juga tentu akan terjadi seleksi alamiah bahwa mereka yang betul-betul sebagai talent lah yang bertahan dan kemudian mengisi posisi-posisi penerus di industri. Jadi jangan pernah berpuas diri, ya. Kemudian juga siapapun harus mematutkan diri bahwa dia memang betul-betul sebagai talent dari industri, apalagi industri perbankan. Nah, kalau kita melihat definisi dari talent management ini ada beberapa definisi, banyak sekali definisinya. Tapi yang saya ambil salah satu keywords dari berbagai definisi ini adalah pentingnya talent management ini dalam rangka suksesi di perusahaan. Ini salah satu definisi dari Rampersad ya 2006. Cara pengelolaan talenta dalam organisasi secara efektif, kemudian perencanaan dan pengembangan suksesi di perusahaan. Jadi sungguhnya memang tugas dari talent management ya adalah bagaimana kita bisa memastikan terjadinya suksesi di perusahaan ini dengan sukses. Suksesi di perusahaan dengan sukses. Suksesi di bank dengan sukses. Demikian juga definisi yang dikemukakan oleh Pella dan Inayati 2011. Yang paling penting dari talent management adalah memastikan suatu perusahaan mengisi posisi kunci atau pemimpin masa depan, the future leaders dari perusahaan untuk mendukung sustainability dari perusahaan. Kemudian berikutnya ini adalah beberapa tujuan ya dari talent management, pengembangan tim, kemudian pemanfaatan sumber internal, ya. Kemudian juga pengembangan peluang karir, ya tentu tidak usah saya bahas lebih jauh, banyak sekali tujuannya, ya membangun budaya, walaupun budayanya tujuannya tentunya setelah berikutnya adalah kinerja ya, kemudian tercipta peluang, terutama bagi para karyawan untuk bisa menuju ke level atau posisi karir yang lebih tinggi, ya, dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah tentunya salah satu dari tujuan talent management ini adalah memastikan bahwa mereka yang diberikan kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi adalah mereka yang betul-betul sebagai talent. Tidak ada yang namanya naik secara otomatis karena lamanya bekerja. Itu sesuatu yang tidak boleh, tidak mungkin terjadi di perusahaan, bahkan di industri yang pada saat ini dan juga apalagi di masa depan. Jadi bagi mereka yang merasa bahwa dengan lamanya saya bekerja, maka otomatis saya akan naik grade,
saya akan naik jabatan, saya akan naik posisi, lupakan. Tidak mungkin. Karena perusahaan dengan tuntutan yang makin tinggi dari shareholders maupun stakeholders, maka dia harus bisa memilih talent yang betul-betul dipastikan bisa mengisi posisi-posisi atau terjadinya suksesi kemungkinan di masa depan. Maka tugas utama dari leader saat ini adalah mempersiapkan calon-calon leader pengganti dirinya. Itu adalah hakikat tugas utama dari seorang leader. Mempersiapkan the next leader atau the future leader. Kemudian berikutnya, apa sih manfaat dari talent management? Nah, kalau kita lihat bagaimana proses rekrutmen ya, memilih bibit-bibit unggul tadi bagi perusahaan ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kita memastikan bahwa bagaimana tadi saya sampaikan, bibit yang masuk betul-betul bibit yang terpilih, sudah mengalami suatu proses seleksi, ya. Seleksi yang baik, ya. Atau paling tidak dari manapun sumbernya, dia telah memenuhi kriteria minimal tertentu agar yang masuk ini betul-betul tidak kemudian paling tidak bukan menjadi beban di masa depan dari perusahaan, dari bank. Kemudian yang kedua, memperbaiki remunerasi dengan lebih adil dan kompetitif. Karena bagi para talent sesungguhnya mereka harus dipelihara, harus dirawat. Karena kalau tidak, maka perusahaan yang lain, bank yang lain akan siap mengakuisisi talent tersebut. Dengan demikian maka tidak berlaku yang namanya proses remunerasi di dalam pengelolaan perusahaan ini sama rata. Kalau sama rata akan terjadi ketidakadilan satu, yang kedua juga tidak akan terjadi talent management yang baik. Karena para talent yang betul-betul talent itu dia akan siap untuk mengisi posisi di perusahaan yang lain. Dia akan diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian ya manfaat yang lain ya, bagaimana terjadi proses alami ya dari pergantian karyawan ya, karena ada yang pensiun, kemudian ada yang mau tidak mau karena satu dan hal dia juga harus tidak lagi berada di perusahaan, maka siap digantikan oleh para talent yang lain. Kemudian apa manfaatnya bagi karyawan itu sendiri? Nah, tentunya bagi karyawan adalah bagaimana mereka bisa memastikan dirinya berjuang untuk bisa tercatat sebagai talent. Ya, tentu ini membutuhkan pengelolaan talent yang baik supaya komitmen dan motivasi dari karyawan untuk berkinerja itu terus bisa tumbuh. Siap untuk memberikan kinerja terbaik bagi bank kita, bagi perusahaan. Kemudian juga berikutnya adalah bagaimana kita memastikan karir karyawan ini bisa berjalan secara baik. Bagi para talent memang harapannya tentu mereka dengan memberikan kontribusi yang baik, ya kinerja yang baik bagi perusahaan, maka mereka juga akan mendapatkan reward penghargaan yang baik. Jadi salah satu dari serangkaian proses manajemen sumber daya insani sumber daya manusia adalah bagaimana kita memelihara talent dan memberikan reward yang tentunya baik, bahkan lebih baik daripada rata-rata ya karyawan ataupun karyawan yang mungkin dari sisi kinerja biasa-biasa saja. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu kegiatan dari BRK Syariah untuk kita memilih best leader di beberapa bagian yang betul-betul bisa memberikan unjuk kinerja yang baik. Nah, kemudian poin dari talent management ini sebenarnya bagaimana kita memberikan pemetaan ya, memetakan seluruh people yang ada berkontribusi dalam perusahaan. Tentu mereka para people ini dari waktu ke waktu harus kita petakan. Tidak semuanya akan menjadi potensial kandidat atau kita sebut sebagai talent, apalagi sebagai star. Sebagian dari mereka bahkan bisa masuk dalam kategori deadwood misalnya. Kalau kita lihat deadwood ini adalah mereka yang sudah kompetensinya rendah, L-nya adalah low ya. Kompetensinya low dan kinerjanya juga rendah juga. Sudah kompetensinya rendah, kinerja rendah, maka sesungguhnya adalah deadwood yang harus dipikirkan bagaimana exit strategi, bagaimana mereka tidak lagi berada di dalam bus. Kalau kita melihat kepada Jim Collins tadi ya, dia harus off the bus, ya. Dia harus
bagaimana proses settlement supaya mereka tidak menjadi beban atau liability dari bank kita, apalagi bank syariah. Ya, termasuk di dalamnya tentu bukan hanya kinerja, tapi juga perilaku, ya, attitude, kemudian juga kesesuaian dengan kultur sebagai bank syariah. Bagi mereka yang boleh jadi mereka berkinerja atau berkompetensi baik, tapi kalau kulturnya tidak sesuai, ini saya kira sebuah kekhususan dari industri perbankan, apalagi perbankan syariah, memastikan mereka berkompetensi baik, berkinerja baik, dan juga berkultur baik yang sesuai dengan tuntutan di industri perbankan, apalagi di industri perbankan syariah. Nah, bagi mereka yang tidak sesuai, tadi mereka masuk kategori sebagai debut. Yang jadi masalah adalah mereka yang kita sebut berkompetensi tinggi, bahkan very high, tetapi kinerja yang rendah, maka dia merupakan karyawan ini problem employee. Ini juga sesuatu yang perlu kita settle, perlu dilakukan settlement untuk tidak mengganggu continuity dari kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, selebihnya tentu kita berharap kotak yang kuning, baik itu career person, ya mungkin kinerjanya baik, tapi kompetensinya belum. Semestinya ini sangat mudah, kita tinggal melakukan training and development agar mereka betul-betul bisa menjaga kinerjanya dalam in the long run, dalam jangka panjang. Dan terlebih-lebih lagi bagaimana kita dalam talent management adalah bagaimana potensial kandidat, apalagi star, ini harus dipelihara dengan baik. Harus kita pelihara dengan baik. Dan tentunya salah satunya adalah kita memberikan fast track promotion. Kemudian juga untuk potensial kandidat ini kita middle track, ya, mungkin sedikit lebih lama dari star, tetapi mereka juga harus dari waktu ke waktu diberikan kesempatan yang lebih baik dalam meniti jenjang karir. Ini adalah matriks dari job person kita yang saya kira ini sudah sangat terkenal, ya, dan ini merupakan bagian dari talent management. Nah, kemudian kami ingin sharing sedikit di bagian akhir bagaimana talent management yang kita lakukan di BRK Syariah. Nah, Bapak Ibu hadirin semua peserta CEO lecture yang saya hormati, Bank Recovery melakukan konversi menjadi Bank Recovery Syariah pada tanggal 25 Agustus 2022 kemarin. Ini foto-foto dari proses peresmian yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sudah menjadi Bank Syariah. Nah, tentunya bagaimana kita menyelaraskan, ya, bisnis plan kita, kemudian juga sebelumnya kita melakukan proses pengelolaan sumber daya insani kita untuk sesuai dengan status kita BRK ini sebagai Bank Syariah. Kita di BRK Syariah memiliki yang kita sebut sebagai spirit 3K. Ini spirit yang kita sudah kembangkan bahkan dalam persiapan kita menjadi Bank Syariah. 3K ini singkatan dari konversi. Ya, konversi ini artinya bagaimana kita berubah menjadi Bank Syariah. Dan sekarang pun kita dalam konversi ini adalah bagaimana kita memastikan kompetensi, culture, dan juga bahkan mindset dari seluruh sumber daya insani di Bank Recovery ini sesuai dengan mindset sebagai Bank Syariah. Ini adalah tugas dari konversi. Kemudian yang kedua adalah kinerja, karena bagaimanapun kita merupakan bank yang andalan bagi daerah untuk menyumbang pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen setiap tahun. Dan tentu untuk itu kita harus menjaga kinerja akan selalu prima sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Kemudian juga tentu dalam jangka panjang dan bahkan menjadi simpul dari semuanya adalah shared values atau kultur. Kalau kita melihat dari 7S, ya, McKinsey framework, maka semua upaya kita mulai dari structure, system, style, kemudian staff, ya, people, ya, skill, dan strategi, semuanya dirangkai oleh yang kita sebut sebagai shared values. Nah, ini sangat penting. Kalau tidak, kita tidak memiliki ruh atau core prinsipal sebagai sebuah bank syariah. Ini adalah kultur yang kita bangun di BRK Syariah. Nah, kemudian kita juga memiliki transformasi 5.0, ya, sebagai bagian dari spirit konversi.
konversi kinerja dan kultur, di mana salah satunya adalah bagaimana kita mengimplementasikan clear core values kita, yaitu kita sebut sebagai ISHAR. Di sini singkatan dari integrity, sinergi, honesty, adaptive, respect, and excellence. Agar kita tumbuh berkelanjutan dengan berbasis corporate culture and values. Kemudian, nah ini adalah budaya ISHAR kita yang terus kita sosialisasikan dan kita pastikan terimplementasi dengan baik di seluruh jaringan kantor dan juga di seluruh lini ya, karyawan, pegawai, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi di Bank Recovery Syariah. Kemudian kalau kita bicara mengenai talent management, bahkan ini kita tuangkan di dalam bisnis strategi map dan BRK Syariah 2022 sampai 2026 yang kita sebut sebagai BRKS model. BRKS ini singkatan dari BRK Syariah, Bank Recovery Syariah, tapi juga sungguhnya dia merupakan singkatan dari B, R, K, dan S. Talent management kita letakkan sebagai faktor yang pertama dan utama. Singkatan dari B yaitu Build and Develop Talent. Karena kita percaya bahwa kita bicara ke masa depan, maka memang kita harus melakukan build and develop talent sejak awal dan bahkan harus berkelanjutan. Nah, ini merupakan bagian dari bisnis strategi, bisnis strategi map dari Bank Recovery Syariah ke depan. Kemudian secara rinci, ya, build and develop talent ini seperti apa? Nah, tentu kalau kita bicara juga secara konseptual, maka ini tentu dimulai dengan kita manpower planning. Kita rencanakan tenaga kerja sesuai dengan rencana bisnis bank dan kemudian corporate plan kita ke depan. Kita persiapkan berbagai hal yang terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Ini merupakan bagian yang cukup panjang ya, selalu kita bahas. Bagaimana kita mempersiapkan, salah satunya adalah ya tentu kita mempersiapkan talent ke depan dan juga kita mendevelop cara-cara baru untuk memastikan talent yang sudah ada ini sesuai dengan bagaimana Bank Recovery Syariah ke depan, sesuai harapan dari shareholders maupun stakeholder. Kemudian sebagai bagian juga dari build and develop talent ini tentu kita melakukan talent scouting untuk bisa mempersiapkan future leader dari Bank Recovery Syariah. Nah, tentu ini sebagian besar ya kita lakukan melalui rekrutmen dari tenaga kerja kita dari internal, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya kita juga harus membuka kesempatan dari luar, terutama yang fresh ya, fresh graduate ataupun rekrutmen untuk karyawan-karyawan baru. Karena kita tahu secara alami tentu ada karyawan yang memasuki masa pensiun, kemudian ada karyawan yang satu dan lain hal mereka harus keluar misalnya, maka kita harus mempersiapkan calon-calon pengganti dengan dari waktu ke waktu melakukan rekrutmen di berbagai lini. Ya. Kemudian kita juga mempersiapkan yang kita sebut sebagai talent pool, ya tentunya ini kita juga master file data kita harus kuat di dalam HRIS ya, Human Resources Information System kita. Kita tahu mana yang talent, mana yang bukan talent, mana seperti tadi mapping, people mapping kita harus tahu mana yang masuk kategori sebagai star, mana yang kategori sebagai deadwood misalnya, yang memang harus kita pikirkan caranya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian talent acquisition, ya ini tentu untuk di posisi-posisi tertentu misalnya bahkan di direksi, alhamdulillah Bank Recovery Syariah ini dengan keputusan dari pemegang saham telah melakukan talent acquisition secara terbuka, baik di posisi direksi maupun di posisi komisaris. Dan hasilnya adalah terjadinya kombinasi antara talent yang berasal dari dalam maupun talent yang berasal dari luar. Memang sebagai sebuah organisasi tentu tidak boleh menutup diri untuk bisa melakukan seleksi secara terbuka untuk memastikan yang paling penting adalah bagaimana perusahaan atau bank ataupun sebagai bank syariah apalagi bisa terus maju ke depan. Nah, ini adalah suatu prinsip dalam manajemen model, terutama dalam manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan terutama di posisi senior manajemen.
dengan keputusan dari pemegang saham sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah tadi sudah sampaikan tentu bagaimana kita merawat para talent ini melalui training and development, ya, baik di level teknis hingga strategis, baik yang sifatnya soft skill hingga hard skill, kemudian di berbagai level mulai dari level pelaksana hingga level perencana. Nah, ini terus kita lakukan, termasuk juga kita sudah menyelenggarakan pendidikan calon pemimpin dari BRK Syariah angkatan pertama, yang tentunya kita harapkan bisa menjadi future leader dari BRK Syariah di masa depan. Kemudian kita nanti akan lakukan lebih lanjut lagi PCB Syariah angkatan kedua, ketiga, dan nah, berikutnya kita juga sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penandatanganan kerjasama yang kita lakukan untuk pendidikan dan pelatihan antara BRK Syariah dengan Perbanas Institute yang kita lakukan 24 Oktober 2022 yang lalu. Ya, tentunya ini kami sebagai sebuah institusi perbankan syariah, kami juga membutuhkan dukungan dari pihak eksternal, terutama lembaga yang memang memiliki kompetensi, memiliki banyak resources untuk bisa mendukung pengembangan sumber daya insani dari BRK Syariah. Baik yang sifatnya formal dalam bentuk jenjang pendidikan formal, ya, gelar begitu, maupun non gelar, ya, dalam bentuk pelatihan-pelatihan sertifikasi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti Perbanas Institute bisa tentu kita realisasikan sehingga tujuan dari talent management dan juga pengembangan SDI kita BRK Syariah di masa depan bisa lebih baik lagi. Saya kira ini sebagai penutup saja, bahwa bisa mengutip dari Albert Einstein mengatakan adalah sebuah kegilaan, jadi cukup ekstrim, ya, insanity, doing the same thing over and over again and expecting different result. Sangat tidak mungkin kalau kita mengharapkan lembaga kita, bahkan diri kita, menjadi sesuatu yang berbeda, ya, memiliki hasil yang berbeda, kalau dari hari ke hari kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah, itu Albert Einstein mengatakan adalah sebuah kegilaan. Untuk itulah maka kita harus melakukan cara-cara baru, melakukan metode baru, bahkan cara berpikir kita juga harus baru, tentunya baru yang ke arah lebih baik untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Saya kira itu sesuatu yang sangat normal dan memang demikian saja. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Rifanti dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dari peserta single lecture ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang dipaparkan, sangat menginspirasi untuk kita semua ya Pak ya, dan menjadi motivasi supaya kita menjadi sumber daya manusia yang baik dan berpotensi. Baik, kita simpulkan, sebelumnya saya akan membacakan ayat surat Al-Anfal ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa tukhunu amanatikum wa antum ta'malun. Baik, sebagai sumber daya manusia yang baik, kita harus amanat dan percaya yang telah perusahaan berikan kepada kita dan bisa menjadi talenta yang baik. Sedikit quotes yang bisa saya tangkap dari Pak Andi. Great things, goals in business are never done by one person. They are done by a team people. Baik, sebuah perusahaan itu bisa berhasil jika memiliki tim yang berpotensi untuk perusahaannya. Jadi para talenta harus membuktikan dan berjuang bahwa bisa menjadi talenta yang berkualitas dan tentunya bisa membangun dan memajukan industri perbankan syariah. Karena pentingnya talenta ini juga bisa mendukung sustainability dalam suatu perusahaan. Lalu juga sumber daya manusia merupakan
salah satu hal penting dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin berkembang dengan baik, maka harus membina kebiasaan yang baik dalam bekerja, di mana pekerjaan yang sukses itu dilakukan secara teamwork. Demikian juga untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, maka perlu untuk melakukan pembinaan sedari dini. Karena sebabnya talenta manajemen menjadi penting. Peranan manajemen, peranan pengembangan, regenerasi, suksesi di dalam sebuah perusahaan itu sangat bergantung pada talent manajemen. Tantangan bagi perusahaan itu adalah memberi dan memelihara potensi kandidat, staf agar dapat terus berkembang dan terus berpotensi dalam perusahaan itu. Salah satu yang menjadi contoh dari Bank BRK Syariah adalah konversi kinerja dalam dan kultur dengan teguh, utuh, dan tumbuh, yaitu dengan memiliki komitmen yang tinggi, lalu juga memiliki komitmen tinggi dalam nilai-nilai dan kode etik perusahaan dengan menunjukkan perilaku yang baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, amanah, lalu juga kejujuran dan ucapan itu penting. Nah, teman-teman, yang tadi saya catat di otak sebagai fresh graduate, Pak Andi bilang, jangan lupa work-life balance. Itu yang saya tangkap. Dan yang kedua, walaupun fresh graduate ataupun masih baru, kita bisa meningkat ke atas secara pelan-pelan, yaitu dengan potensi, dengan kemampuan yang kita punya, bukan dipatok lamanya bekerja di perusahaan tersebut, tapi karena kualitas tersebutlah yang bisa menjadikan talenta itu menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Seperti itu. Wah, Pak Andi, pemaparan Bapak salah satu yang menjadi motivasi untuk saya sendiri sebagai fresh graduate, Pak. Makasih banyak, Pak, atas pemaparannya. Saya jadi lebih semangat dalam bekerja, dan tentunya semangat juga untuk para partisipan pada malam ini. Nah, selanjutnya, teman-teman, kami akan ada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini kami prioritaskan untuk yang present terlebih dahulu, tapi jika ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat. Nah, saya sudah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman peserta. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Pak. Yang pertama, dari Bapak Reynold Lumban Tobing. Selamat malam, Pak Reynold. Untuk pertanyaannya, apakah pengetahuan digital currency, contohnya blockchain, menjadi nilai tambah tersendiri bagi talent di perbankan syariah dalam menghadapi tantangan saat ini? Boleh dijawab terlebih dahulu, Pak? Boleh. Kami persilakan. Ya, kita satu persatu aja ya, kita jawab supaya Boleh, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Reynold ya. Jadi di saat ini dan ke depan memang digital kompetensi ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga di industri perbankan, termasuk bahkan di perbankan syariah. Karena bagaimanapun digitalisasi perbankan ya, bahkan bank ada yang sudah masuk mendeklarasikan diri sebagai bank digital. Kalaupun banknya bukan bank digital, artinya bank masih seperti yang lalu, tetapi dia tetap harus mengadopsi digital. Artinya digitalisasi ini merupakan sesuatu yang emas ya, sesuatu yang keniscayaan. Sehingga digital kompetensi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi ya, menurut saya tidak cukup hanya memiliki digital kompetensi. Orang yang bekerja di industri yang namanya perbankan ini memang dia harus memiliki multi skills atau multi knowledge atau berbagai hal. Walaupun di beberapa bidang tertentu itu dia harus memiliki kekhususan ya. Memiliki kekhususan yang spesifik yang lebih daripada pengetahuan yang lain. Tetapi dia tidak boleh hanya terlalu fokus misalnya di digital. Tapi dia juga kan harus paham aturan. Karena misalnya bekerja di perbankan ini kan kita tahu banking industry merupakan the most highly regulated industry gitu kan. Artinya memang dia juga harus mengetahui, memahami aturan yang ada internal maupun eksternal. Dia juga harus paham keuangan, ya akuntansi. Dia juga harus paham
hukum, dia harus paham juga usaha kalau dia di bidang pembiayaan. Tetapi kembali bahwa digital proficiency atau digital kompetensi ini itu akan sangat dihargai bagi industri perbankan ke depan, termasuk di perbankan syariah. Saya kira mungkin itu jawaban saya untuk Pak Reynold ya. Gitu Mbak Rifanti. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Pak Reynold? Semoga jawaban Pak Andi sangat memuaskan, bisa memuaskan Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Pak, dari Bapak Hamsari Nazli. Selamat malam Pak Hamsari. Pertanyaannya, parameter apa yang menjadi patokan dalam lingkungan pekerjaan guna menakar kepatutan kita atau tim sebagai pekerja atau tim yang memiliki manajemen talent dan talent individual yang baik dan sudah berada di jalur yang benar? Boleh dijawab Pak? Ya. Kami persilahkan. Ya, parameternya tentu ada in general sama ya di berbagai perusahaan perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Ada yang sama, tapi tentu ada juga yang spesifik dari masing-masing institusi. Nah, kalau secara umum tentu parameternya kita mengetahui, tadi saya sudah singgung, kita bekerja di industri perbankan ini kan dipagari begitu ya, dalam koridor aturan itu. Aturannya sangat banyak, aturan formal. Ya, ada aturan formal ini, ada aturan yang dibuat oleh internal di masing-masing bank itu. Ada juga aturan yang memang berlaku umum untuk industri perbankan yang kita sebut aturan eksternal. Dari OJK misalnya ya, POJK, dari Bank Indonesia, kemudian juga aturan-aturan hukum dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua tentu parameternya adalah dari sisi goal ataupun target, goal settingnya bisa dicapai. Bagi mereka yang bisa mencapai goal secara konsisten, tentu dia akan bisa masuk dalam kategori sebagai talent, ya, sebagai talent individual ataupun talent dari tim itu ya. Tentu dari tim itu akan dilihat lagi siapa individual yang berkontribusi di dalam sebuah tim misalnya. Apabila dia memang betul-betul bisa membuktikan goal yang telah ditetapkan, yang telah disetting di awal itu bisa dia capai, dan kemudian secara konsisten bisa mencapai goal-goal di waktu-waktu berikutnya. Jadi perlu sekali ini. Mungkin kalau dia mencapai goal dalam 1 tahun itu belum teruji atau terbukti sebagai talent. Tapi kalau dia continue tahun tercapai, tahun kedua tercapai, tahun ketiga terus tercapai, konsisten betul dia, maka sudah bisa dipastikan salah satu dari parameter sebagai talent itu bisa diperoleh. Nah, tapi yang ketiga, yang paling penting juga, dan tadi sudah saya singgung sedikit, aturan formal dia penuhi. Goal bisnis ataupun target-target dari unit kerjanya ataupun SKI ya, standar target-target individu juga sudah dicapai. Tapi jangan lupa dia juga harus masuk dalam kategori orang yang sesuai dengan kultur dari perusahaan yang diharapkan oleh perusahaannya atau institusinya. Kalau dia misalnya kulturnya tidak sesuai, maka ada sesuatu yang kurang. Dia pandai, kompetensinya tinggi, kemudian goal juga mencapai, kemudian dia sangat patuh aturan-aturan formal, tetapi kulturnya tidak sesuai. Maka ini juga akan menjadi sesuatu faktor pengurang untuk bisa masuk kategori sebagai talent atau dimasukkan dalam talent pool bagi perusahaan atau manajemen. Saya kira mungkin itu secara umum ya, untuk kita bisa memiliki manajemen talent yang baik dan juga berada di jalur yang benar. Pak Agus mungkin begitu sedikit jawaban saya ya. Ini namanya Pak Agus, Pak Hamsari Nazli ini saya tahu persis ini panggilannya Pak Agus. Oke, terima kasih. Begitu, oke, baik Pak. Berarti Pak Agus ini semangat Pak mengikuti seminar kali ini Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, ini banyak banget penanya yang ingin bertanya kepada Bapak. Berarti semua peserta antusias Pak dalam acara kali ini. Alhamdulillah ya Pak. Oke, selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Pak Wisnu Septiana. Pertanyaannya yang pertama Pak, karakteristik khusus apa sih yang bisa membedakan pemetaan dan pengolahan talent manajemen di tempat Bapak dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional lainnya? Bapak mau saya bacakan langsung 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan dulu Pak?
Semuanya aja sekalian dari siapa tadi? Dari Pak Wisnu ya. Pak Wisnu. Oke, baik Pak. Ya, Yang kedua Pak, karakteristik khusus apa sih Pak yang umumnya dimiliki oleh future leaders di lembaga keuangan syariah, namun tidak dimiliki oleh future talent di lembaga keuangan konvensional nih Pak? Menarik ya Pak pertanyaannya. Nah, yang ketiga, Pak, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Wisnu. Bapak Wisnu kelihatannya semangat banget nih pertanyaannya nih. Yang ketiga, bagaimana perusahaan di lembaga keuangan syariah yang Bapak pimpin memastikan para future leaders atau STAR yang dimiliki tetap relevan di era perkembangan digital dan tetap relevan di setiap perubahan? Boleh dijawab, Pak? Yuk, kami oke, terima kasih persilakan. Mbak Fatih. Terima kasih Pak Wisnu Septiana ya. Ini diborong 3 pertanyaan nih. Oke, satu-satu nih mudah-mudahan bisa mengcover atau terjawab walaupun tidak sempurna ya karena waktu kita terbatas. Jadi begini, yang pertama pengelolaan di BRK Syariah ya, karakteristik khusus apa? Sebenarnya kita tentu memiliki yang tadi, kita memiliki karakteristik yang umum ya sebagai perbankan atau lembaga perbankan. Kemudian yang lebih spesifik adalah sebagai bank syariah. Kita juga memiliki karakter yang harapan-harapan atau patokan-patokan parameter ya yang lebih spesifik. Tapi khusus BRK Syariah karena kita merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kita memiliki 21 pemegang saham ya di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya juga ada harapan-harapan yang lebih spesifik ya. Tentu pemahaman dia mengenai daerah kita, ya, potensi-potensi daerah yang akan dikembangkan karena belum tentu sama misalnya potensi penyaluran bisnis di Riau Kepri dengan di daerah-daerah lain. Tentu dia harus memiliki pemahaman mengenai istilahnya lingkungan dunia usaha ya, atau bisnis environment kita di Riau dan Kepri. Walaupun kita tentu juga harus paham industri secara nasional bahkan internasional. Tapi harus ada pemahaman yang lebih spesifik untuk daerah kita. Kemudian juga untuk pengelolaan talent manajemennya tentu karena lokasi kita ya, lokasi dari Bank Rakyat Kepri Syariah ini kan ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Itu dalam pengelolaan talent ini sebesar mungkin kita mencari dari lingkungan usaha kita yang terdekat. Kita yaitu di Riau dan Kepri. Tentu akan lebih sulit rasanya kalau kita berharap talent ini berasal dari daerah-daerah lain yang jauh. Tentu ada pengorbanan di situ yang harus kita perhitungkan. Nah, sehingga memang kita akan berfokus atau menjadikan prioritas dalam mencari talent-talent ini adalah dari lingkungan usaha kita yang terdekat. Bahkan dari internal terlebih dahulu. Ini tentu harus menjadi sebuah prioritas. Tetapi ada kalanya ketika resources internal tidak kita bisa dapatkan, kita juga harus mulai melihat kepada di luar yang ada existing pada saat ini. Nah, saya kira mungkin itu sebagai spesifikasi dari BRK Syariah, terutama juga bagaimana kita memastikan ya sebagai lembaga keuangan syariah ini para talent atau sumber daya insani yang ada di BRK Syariah ini telah memenuhi standar kompetensi, kemudian standar kultur sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Kalau dia hanya mencapai K yang kedua, yaitu kinerja saja, ada yang kurang. Kalau dia tidak memenuhi kompetensi yang memadai, walaupun ini sebenarnya tentu ada relevansi yang sangat kuat ya. Bagi mereka yang berkompetensi tinggi, sangat mungkin mereka akan bisa mencapai kinerja yang tinggi. Tapi belum tentu juga orang yang berkompetensi tinggi, kemudian dia akan berkinerja tinggi. Sebagaimana tadi dalam people map yang saya sampaikan ya. Ada kalanya orang yang sebenarnya kompetensinya bagus sekali. Kita tahu dia lulusan universitas yang baik, kemudian juga mungkin nilai kelulusannya tinggi, tetapi kenapa kok kinerjanya susah banget diangkatnya? Susah gitu loh. Kinerjanya biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang buruk begitu. Nah, jadi memang ada kalanya yang tadi kita sebut sebagai question mark. Itu juga problem ya, people's problem dari lembaga, kompetensinya tinggi tetapi kinerjanya rendah. Yang lebih problem lagi tentu sudah kompetensinya rendah, kinerja rendah. Nah, itu tentu dia harus phase out ya. Dia harus kita upayakan settlement.
Mungkin itu jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama nih dari Pak Wisnu nih. Harusnya lebih Baik, banyak masih ada lagi ya. 2 pertanyaan lagi ya, Pak ya? Kemudian apa tadi? Mengingat perbankan syariah belajarnya prinsip syari. Nah ini yang saya sebut tadi. Tentu harus ada penyesuaian diri karena kita sudah secara faktual kita berada di lembaganya. Ya tentu kita harus mematutkan diri sesuai dengan kultur sebagai sebuah bank syariah. Kalau tidak, ya tentu kita harus dengan lapang hati ya, dengan apa istilahnya, dengan rela hati, dengan suka hati bahkan ya lebih baik kita mencari tempat yang lain. Tentu sekali lagi kita harus mematutkan diri baik dari sisi kompetensi dan terlebih lagi dari sisi kultur ya untuk bisa betul-betul dicatat sebagai seorang talent atau sebagai the future leader dari calon-calon pemimpin masa depan dari lembaga keuangan syariah kita. Saya kira mungkin itu jawaban untuk nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana perusahaan di lembaga keuangan syariah memastikan future leaders dimiliki tetap relevan di era perkembangan digital. Mau tidak mau kita harus belajar lah. Ya, jangan hanya kita berpersepsi bahwa digital itu hanya dikuasai oleh kaum muda ya, generasi Z ya, bahkan kemudian oleh milenial. Kita pun ya yang tidak boleh ada istilah kolonial. Kita semua harus belajar karena digital ini sebuah tuntutan ya, tuntutan dari market ya, untuk kita memang bisa men-serve, memenuhi ekspektasi dalam memberikan layanan perbankan kepada mereka semua. Ya. Saya kira itu supaya kita betul-betul juga relevan di era digital pada saat ini. Saya kira demikian Mbak Rifanti, jawaban saya untuk 1, 2, 3 dari Pak Wisnu tadi ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi dan terima kasih juga kepada Bapak Wisnu atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Monggo kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand kepada Pak Andi. Karena ini adalah pertanyaan terakhir nih untuk acara webinar pada malam hari ini. Ini masih ada pertanyaan nih Mbak Fanti dari Pak Muhammad Arif Effendi ya. Oke, baik. Mohon penjelasan apakah betul bahwa karyawan memiliki talenta yang baik juga memiliki passion yang kuat. Pada saat ini tuntutan kerja membutuhkan keahlian berupa sertifikasi tertentu. Apakah ada hubungan karyawan talenta dengan sertifikasi yang dimiliki? Saya ingin menjawab ya Mbak Rifanti ya. Silakan menarik, Pak. Terima kasih nih Pak Arif ya. Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi yang pertama adalah apakah ada hubungan nih talentanya bagus, passionnya kuat? Biasanya sih harusnya iya ya. Bagi mereka yang memiliki passion yang kuat, ya memang katanya kan begitu. Kalau mau bekerja di manapun, salah satu kunci sukses awalnya adalah dia harus menyukai, harus memiliki passion. Dia hampir tidak logis lah orang yang tidak memiliki passion di bidang tertentu, dia bekerja di bidang itu. Jadi harus passionnya harus pas. Ya, itu sebagai prasyarat saya kira ya. Dia untuk bisa kemudian bekerja dengan baik. Baru kemudian setelah dia bekerja dengan baik, kulturnya sesuai, ya kemudian juga dia mematuhi segala regulasi aturan formal dari perusahaan, maka dia bisa dicatat sebagai talent atau talenta dari perusahaan itu. Menurut saya sih memang passionnya harus sesuai. Tetapi kadang-kadang memang orang yang sudah dicatat sebagai talent ternyata sebenarnya walaupun ini sebenarnya tidak logis ya, ternyata dia punya passion di bidang lain. Tapi biasanya orang yang memiliki passion di bidang tersebut, dia juga akan bisa membuktikan diri, memiliki kinerja yang baik, dan kemudian nanti dia akan dicatat sebagai talent. Saya kira begitu. Nah, kemudian tuntutan sertifikasi, ya saya kira sertifikasi itu hanya sarana atau alat ya. Itu kan sebuah sertifikasi itu adalah pengakuan ya Pak Arif ya, pengakuan dari industri ya tertentu ya, misalnya yang dikeluarkan oleh BNSP ataupun dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang formal ya, yang relevan. Itu kan adalah sebagai sebuah pengakuan, sama seperti gelar sebenarnya. Banyak orang yang mungkin memiliki keahlian
Tapi kalau dia tidak mengikuti ujian, tentu dia tidak mendapatkan gelar kan, belum diakui keahliannya itu. Tetapi keahliannya itu bisa saja bermanfaat di dalam dia memberikan kontribusi atau bekerja di perusahaan. Tetapi dia belum diakui sesungguhnya. Nah, jadi gelar sertifikasi itu merupakan sebuah pengakuan ya dari lembaga tertentu, dari institusi tertentu bahwa dia memang memiliki keahlian atau kompetensi tinggi di bidang yang standar tertentu, di bidang yang tertentu gitu ya. Saya kira mungkin demikian jawaban saya untuk Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Oh, ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya, sangat Masya Allah banget ya Pak ya. Menarik untuk pertanyaannya Pak Arif. Terima kasih, semoga jawaban Pak Andi memuaskan untuk Pak Arif. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita di penghujung acara, kita ada penutupan dari Pak Rektor Perbanas Institut sekaligus penyerahan sertifikat secara virtual kepada pembicara dan moderator. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Hermanto Siregar. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rifanti. Terima kasih banyak Bapak Dirut, Bapak. Terima kasih Pak Prof. Ya, atas penyampaiannya yang luar biasa dan juga barusan respon dari Pak Dr. Andi Bukhari ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita semua tidak hanya para mahasiswa, tapi juga dosen dan peserta yang lain ya. Tadi yang ikut juga cukup banyak ya. Ini mendapat banyak manfaat, banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dari Pak Dirut yang kita bisa dapatkan. Saya kira atas nama teman-teman di Ekonomi Syariah dan juga atas nama Perbanas Institut menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Andi Bukhari beserta jajarannya juga yang sudah ikut juga dalam acara CEO Lecture seri 6 pada malam ini. Demikian dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara CEO Lecture ini. Ada sertifikatnya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Mungkin Hermanto. Bisa dipin sertifikatnya. Ya, ini tapi sertifikatnya nggak bisa diagunkan Pak Dokter Andi. Hanya token of appreciation kami kepada Bapak atas knowledge sharing atau public lecture yang luar biasa malam ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Atur nuhun Pak. Ya, terima kasih banyak Prof. Hermanto dan juga Mbak Rifanti. Terima kasih dan seluruh jajaran Perbanas Institut. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Sehat selalu dan terus bisa memberikan kiprah terbaik untuk negeri kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi selaku pembicara pada webinar malam ini. Selanjutnya sertifikat kepada saya sendiri. Ya, kalau sama Mbak Rifanti nanti bisa dikasih 3 juga boleh. Iya Pak. Ini namanya seperti ini, Mbak Rifanti ini seperti nama orang Riau nih, ada C-nya. Ya, orang Aceh Riau, Pak. Oh, orang Aceh. Sumatera. Aceh juga lah. Baik. Mungkin sebagai penutup ini saya ada ini juga nih ke Pak Rektor mau menyampaikan hadiah pantun ini. Karena sebagai menarik nih Pak. Sebagai warga Riau harus berpantun nih Pak Prof. Dan ya, juga untuk ini. Jadi ada 2 pantun, 1 hadiah untuk Prof. Hermanto, Pak Rektor, dan 1 untuk semuanya. Apa tanda bujang dan darah Melayu?
Budi bahasanya elok, sudah pasti bermarwah. Jika Tuan nak berkunjung ke Pekanbaru, jangan lupa mampir menabung ke BRK Syariah. Boleh ya, Prof? Cakep. Sedikit. Ini satu lagi. Riau dan Kepri, negeri nan berkah. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya unggul sudah pasti ternama. Salam takjim dari kami BRK Syariah. Semoga acara ini memberi berkah untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi. Keren banget pantunnya Pak. Gak nyangka ya Pak, waktu kita telah habis. Dan terima kasih juga kepada Bapak Hermanto yang telah memberikan sertifikat dan juga penutup untuk acara hari ini. Baik, sebelumnya mari kita mengabadikan momen ini kepada para peserta. Kami persilahkan untuk Om Ken terlebih dahulu. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Boleh diangkat jempolnya? Berikan senyum yang terbaik. Oke, mantap. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas antusiasnya dalam mengikuti acara webinar kali ini dan pada webinar kali ini, dan kami juga mohon maaf kepada rekan-rekan CEO Lecture Series 6 yang pertanyaannya masih belum dapat dibacakan dan dijawab secara langsung. Kami ingatkan kembali bagi peserta yang membutuhkan materi dan sertifikat dapat menghubungi panitia, dan tentunya silahkan untuk mengikuti media sosial Perbanas Institute, dan jangan lupa follow YouTube, Twitter, Facebook, Instagram @Perbanas Institute, dan juga BRK Syariah tentunya untuk mendapatkan informasi webinar perbankan seri selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di CEO Lecture berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Hermanto, dan terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih Pak Mbak. Rektor, Pak Hermanto ya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Ya, terima kasih.